Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story ya. Channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Sudah beberapa minggu ya, channel ini tidak pernah menghadirkan cerita dikarenakan adanya sebuah pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi bisa dikatakan sedikit agak terbengkalai. Maka dari itu di sore yang cerah ini ya, di hari Senin, saya akan menghadirkan cerita terbaru. Dan seperti cerita-cerita sebelumnya, di sini saya membuat cerita yang tidak langsung tamat alias episode ya. Di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan cerita ya, supaya bisa membedakan dengan video yang lain. Sebelum teman-teman melanjutkan membaca cerita ini, alangkah baiknya jika mempersiapkan kopi dan udutnya terlebih dahulu, supaya sewaktu membaca ceritanya lebih tenang dan lebih enak. Pemeran utama cerita ini adalah bernama Arya Mahesa Wicaksono, seorang mahasiswa semester 5 dan umurnya 20 tahun lebih sedikit. Seorang mahasiswa yang biasa dengan tampang yang biasa ganteng dan motor yang biasa kinclong setiap harinya. Tambah lagi akademinya juga biasa dapat IP 3,5. Yang paling parah, Arya adalah laki-laki biasa yang biasa jomblo sejak lahir. Mungkin tidak mempunyai daya tarik. Dan ibunya bernama Ayudiah Pitaloka, merupakan wanita keturunan karena kakek dari ibunya berasal dari Jerman dan ibunya orang daerah asli. Sedangkan romonya atau bapaknya bernama Mahesa Wicaksono. Itu memang nama belakangnya Arya, tapi itu juga nama bapaknya. Pagi itu Arya sudah sampai di kampusnya. Dia menaruh helm pada kaca spion, dan tiba-tiba ada yang menepuk dari belakang. Dan ternyata itu adalah Rahman, anak keturunan Indonesia Arab India.
Rahman adalah sahabat Arya sejak pertama kali dia kuliah di tempat tersebut. Arya biasa memanggilnya Kang, karena dia 3 bulan lebih tua daripada Arya. Awalnya Arya tidak begitu mengenal Rahman, tapi sejak dia mengalami kecelakaan dan Arya yang menolongnya, dia semakin akrab dengan Arya. Arya juga sering menginap di rumahnya, tapi beberapa kali dia menginap merasa pekewoh atau sungkan dengan keluarganya karena ada sesuatu yang selalu jadi pertanyaan dalam hatinya. Apakah itu? Suatu saat pasti akan diceritakan. Tapi ada yang sedikit membuat Arya sedikit kaku ketika di depan Rahman. Dia penyerobot cewek yang sebenarnya menjadi target Arya. Jengkel iya, marah iya. Tapi dia sahabat Arya, suka dan duka. Tak apalah, lagian setelah si cewek itu jadian dengan Rahman, Arya jadi tahu siapa cewek itu sebenarnya. Cewek Rahman materinya minta ampun. Untung bukan Arya yang nembak, bisa berabe. Menghidupi si Rabi saja sudah ngos-ngosan. Perlu catatan, Arya memang dari keluarga yang lebih dari cukup. Tapi Arya bukan orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Bahkan sebisa mungkin Arya sedikit jajan agar uang sakunya bisa dia tabung dan buat menghidupi si Revi motor kesayangannya tersebut. Kembali ke masa kuliah. Permasalahan utama mahasiswa adalah kuliah dan berhadapan dengan dosen cantik tapi sangar. Dosen itu bernama Ibu Dian Rahmawati. Dosen muda cantik. Selama perkuliahan dengan Bu Dian, suasana kelas selalu tegang dan tahu sendiri bagaimana rasanya kalau kuliah jika suasana tegang. Dan sialnya Arya terlambat masuk ke kelas dan harus duduk di bangku terdepan. Bu Dian masuk ke ruang kelas mereka dan perkuliahan pun dimulai. Arya baru saja diajar oleh Bu Dian ini mulai semester 5. Pertama kali melihat wajahnya, Arya cukup terkesima. Tapi setelah tahu judesnya minta ampun sama teman-teman yang lain, jadi takut. Ada yang aneh? Pastinya ada. Kalau enggak, cerita ini cukup sampai di sini dan tidak akan dilanjutkan. Yang aneh selama perkuliahan dengan Bu Dian, kadang Arya merasa ada yang memperhatikan. Dan ketika Arya melihat ke arah Bu Dianlah yang selama ini memperhatikan Arya. Pernah tatapan mata mereka beradu ketika anak-anak sedang sibuk mengerjakan soal dari Bu Dian. Arya kira Bu Dian akan memandangnya dengan sinis, tapi yang Arya dapatkan adalah senyuman lepas, senyuman ikhlas dari bibirnya. Arya pun membalas senyumannya dan kemudian mengerjakan soal. 2,5 jam mata kuliah Bu Dian telah terlewati. Akhirnya selesai juga kuliah neraka ini. Kemudian Bu Dian berjalan menuju arah pintu. Tapi dia menyempatkan untuk melirik Arya dan tersenyum. Apakah dia tersenyum pada Arya?
Arya hanya menunduk. Setelah kepergian Budian dari kelas, Arya mengajak Rahman pergi makan siang. Mereka makan siang di emperan jalan dekat dengan kampusnya. Makan siang yang murah meriah. Mereka pun terlibat percakapan panjang mengenai tugas kuliah yang diberikan oleh Budian. Ya, mungkin teman-teman untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Dan untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.